Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat beriringkan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita bersama kitab Ad-Da' wa Dawa. Pembahasan kita teman-teman sekalian tentang rusaknya penyakit homoseks. Tatkala homoseks merupakan kerusakan yang terbesar, maka ia pun akan mendapatkan hukuman yang besar pula, baik di dunia ataupun di akhirat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumannya. Ada yang mengatakan hukumannya lebih berat daripada hukuman pelaku zina. Ada yang mengatakan hukumannya setara dengan pelaku perzinahan. Dan ada pula yang mengatakan hukumannya di bawah atau lebih ringan daripada hukuman pelaku zina. Dari tiga pendapat tersebut, adapun pendapat yang pertama, pendapat dari kalangan sahabat dan para tabi'in, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Zaid wa Abdullah bin Ma'mar wa Zuhri dan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Malik, Ishaq bin Rahuya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwasanya hukuman bagi pelaku homoseks lebih berat dibandingkan hukuman pelaku perzinahan. Maka dia dihukum, dibunuh dalam kondisi apapun. Sama saja apakah pelakunya sudah menikah ataupun belum menikah. Pelaku kejahatan ini hukumannya dibunuh. Pendapat yang kedua, pendapat dari kalangan tabi'in, murid daripada murid-muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antaranya Atha bin Abi Rabah, kemudian Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyab, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah, Auza'i dan Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad di beberapa riwayat, dan Abu Yusuf serta Muhammad. Beliau mengatakan bahwasanya hukumannya setara dengan hukuman pelaku perzinahan. Sedangkan pendapat Imam Hakam dan Abu Hanifah mengatakan hukumannya lebih ringan dibandingkan hukuman pelaku perzinahan, dengan beberapa alasan. Mereka berkata karena kemaksiatan kemaksiatan homoseks tersebut belum pernah ditetapkan hukuman tertentu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan had tertentu. Begitu pula dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pantasnya diberi hukuman ta'zir, seperti halnya orang yang makan bangkai, makan minum darah, makan daging babi. Kemudian dengan alasan yang lain bahwasanya orang yang melakukan homoseks ini di luar tabiat manusia. Manusia ini jijik melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak suka. Bahkan tabiat hewan pun tidak melakukan yang demikian. Dalam alasan yang lain mereka berkata bahwasanya perbuatan homoseks ini tidak bisa dikatakan dengan zina, baik dengan tinjauan bahasa, tinjauan syariat, ataupun tinjauan kebiasaan dalam uruf manusia. Sehingga dia tidak masuk dalam teks nas-nas yang menjelaskan tentang dihukumnya hukuman had pelaku homoseks seperti hukuman had pelaku zina. Kemudian mereka memberikan analogi bahwasanya apa yang dilakukan dari perbuatan homoseks tersebut tidak memiliki had, tidak memiliki hukuman had dalam perbuatannya, disebabkan analogi dengan orang yang berhubungan dengan hewan, orang yang berhubungan dengan mayit. Tidak ada had yang demikian. Allah menjadikan tabiat manusia benci akan yang demikian.
laki-laki suka dengan laki-laki. Allah tidak memberikan fitrah yang itu, sehingga laki-laki pun tidak suka diperlakukan yang demikian. Berbeda halnya berzina. Kalau berzina itu dua pasangan mereka saling mencinta atau sama-sama suka, minimal sama-sama mau. Tapi kalau tabiat manusia yang normal, laki-laki tidak mau dengan laki-laki, wanita tidak mau dengan wanita, dan seterusnya. Ya. Meskipun pelaku homoseks itu terkadang mereka menikmati akan perbuatan keji mereka tersebut, namun mereka tidak ada hadnya. Ini pendapat Imam Hakam dan Abu Hanifah. Namun pendapat ini nanti akan datang bantahannya di pendapat yang kuat dari kalangan jumhur umat ini. Mayoritas kebanyakan umat ini dari pendapat yang pertama, Abu Bakar Siddiq dan lain sebagainya dari sahabat-sahabat Nabi, bahkan disebutkan ijma' dari kalangan sahabat, tidak ada dosa yang lebih besar kerusakannya dibandingkan dosa perbuatan homoseks setelah dosa kekufuran. Bahkan disebutkan dosa homoseks ini bisa jadi lebih besar kerusakannya dibandingkan pembunuhan. Nanti akan ada penjelasannya. Alasan yang kedua, pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya Allah tidak pernah memberikan azab, hukuman karena satu dosa kepada suatu kaum seperti yang dirasakan oleh umat yang mereka hidup di zaman Nabi Lut alaihi salam. Mereka dihukum oleh Allah dengan hukuman yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum mereka. Dihimpun beberapa hukuman atas mereka dari berbagai bentuk hukuman dan kehancuran. Allah jungkir balikkan rumah-rumah mereka, kemudian Allah tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi, Allah lempari mereka dengan batu dari langit, dan Allah memberikan azab dengan azab yang sangat pedih, azab yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun di semesta alam sebelumnya. Yang demikian tidak terjadi kecuali karena kerusakan dosa perbuatan homoseks yang sangat besar, sehingga membuat bumi pun berguncang. Bumi pun berguncang dari segala sisinya disebabkan maksiat homoseks tersebut. Malaikat-malaikat pun lari dari langit dan dari penjuru bumi tatkala menyaksikan perbuatan homoseks tersebut. Apa sebab? Karena rasa takut mereka terhadap azab yang akan Allah timpakan kepada pelaku homoseks sedang mereka berada di sana, sehingga mereka tertimpa azab sebagaimana azab yang ditimpakan oleh Allah kepada pelaku homoseks tersebut. Bahkan gunung-gunung hampir sirna dari tempatnya akibat perbuatan homoseks tersebut. Alasan selanjutnya bahwasanya perbuatan homoseks ini adalah perbuatan sangat keji adalah membunuh objek homoseks itu lebih baik dibandingkan harus dia dijadikan objek. Membunuh objek homoseks itu lebih baik dibandingkan dia harus menjadi objek. Karena kalau dia dibunuh, dia nanti bisa tuntut balas di hari kiamat. Bisa jadi dia mati syahid. Nabi SAW mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa fi sabilillah, wa man qutila duna irdihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, mempertahankan hartanya, dia bisa jadi jalan Allah. Orang yang terbunuh karena dia membela hartanya, membunuh, menghina kehormatannya, bisa jadi itu lebih baik dibandingkan orang yang menjadi objek homoseks. Sehingga mereka ketika dia terdolimi, dia bisa tuntut balas.
pada hari kiamat nanti. Kemudian jemaah sekalian, orang yang terbunuh itu kesempatan untuk membalasnya, wali masih memiliki pilihan, diserahkan kepada walinya. Apakah dia mau hukum kisos, bunuh dia balas bunuh, atau dia memberikan maaf. Tapi kalau objek homoseks, pelaku homoseks, pelaku dan objek dua-dua dibunuh. Dua-dua dibunuh. Yang demikian sesuai dengan pendapat-pendapat dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Telah ditetapkan dari hadis dari Khalid ibn Walid bahwasanya beliau mendapatkan di beberapa pelosok negeri di negeri Arab pada zaman itu pemuda yang dinikahi layaknya seorang wanita. Artinya kalau dia dinikahi layaknya seorang wanita, dia akan digauli seperti halnya dia seorang wanita. Nah, yang terjadi demikian. Khalid menyaksikan itu, kemudian beliau menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tatkala beliau menulis surat, maka Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang ada, di antaranya pendapat Ali bin Abi Thalib yang paling tegas tentang permasalahan ini. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma fa'ala hadza illa ummatun minal umam wahidah." Tidak ada yang melakukan perbuatan homoseks seperti ini kecuali satu umat saja. Umat di zaman kaum Nabi Lut. Wa qad alimtum ma fa'ala Allah biha. Kalian semua, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, sudah mengetahui apa yang Allah lakukan atas mereka. Hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Ali mengatakan, menurut pendapatku mereka harus dibakar. Pelaku homoseks ini harus dibakar. Ketika Khalid bin Walid menyaksikan ada di pojokan pinggiran Arab ada seorang lelaki yang dinikahi layaknya seorang wanita, dia merasa heran sehingga dia menulis surat kepada Abu Bakar. Kesimpulannya isi surat daripada jawaban Abu Bakar kepada Khalid bin Walid seperti apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu hendaknya dia dibakar. Maka akhirnya Khalid bin Walid pun melakukannya. Orang tersebut dibakar oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menilai bahwasanya pelaku homoseks ini diberikan hukuman. Hukumannya adalah dicari tempat yang paling tinggi di daerah tersebut, kemudian dilempar dia dari tempat tersebut dalam kondisi terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kemudian dilempari batu. Kalau kita mungkin sekarang belum terbayang untuk orang dilempar dari tempat yang tinggi. Coba bayangkan kalau kita sekarang berada di satu lift. Tiba-tiba lift itu berhenti. Kemudian lost controlnya. Dengan kecepatan yang tinggi membuat orang panik, ketakutan. Itu di dalam lift, di dalam tempat yang tertutup, terkurung, tidak melihat kanan kiri. Bagaimana halnya kalau ketika dia melihat alam semesta ini dari tempat yang paling tinggi, kemudian dilemparkan dia dalam kondisi terbalik. Dilempar dari tempat, ditambah lagi dilempari batu dari tempat tersebut. Ini kondisi hukuman yang harus diterima bagi pelaku homoseks. Abdullah ibn Abbas dalam hukuman had bagi pelaku homoseks tersebut, beliau mengambil hukuman yang Allah hukumkan kepada kaum Lut. Hukuman adab yang Allah berikan kepada kaum Lut. Dan Abdullah ibn Abbas pula, beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadits dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bihi." Kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian mendapati pelaku homoseks
maka bunuh pelaku dan objeknya. Dua-dua disuruh dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi penulis kitab Sunan, Ashabus Sunan, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Begitu pula oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Hakim dan Baihaqi dan Imam Ajurri, dan hadis ini disahihkan oleh beberapa ulama tentang kesahihan hadis tersebut. Bahkan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan lain sebagainya dari kalangan ulama, dijadikan hujjah bagi Imam Ahmad ibn Hanbal untuk memberikan hukuman para pelaku homoseks. Objek dan pelakunya dua-dua dibunuh. Dan jalur periwayatan hadis ini sesuai dengan syarat yang dipersyaratkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sampai sini pertemuan kita yang lalu. Ya, Imam Bukhari dalam memberikan persyaratan dalam persyaratan hadis itu paling ketat. Kenapa Imam Bukhari kitabnya dikatakan ashahul kutubil musannafah, buku yang paling sahih yang ditulis oleh manusia, yang paling dekat dengan kebenaran? Disebabkan syarat-syarat yang ada pada hadis-hadis Bukhari itu sangat ketat. Itu sangat ketat. Imam Muslim itu memiliki syarat yang ketat, namun tidak seketat Imam Bukhari. Di antaranya adalah pertemuan rawi dengan periwayat hadis. Wajib harus ketemu. Itu dipersyaratkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kemudian mereka memberikan juga penjelasan yang lanjutan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang melakukan perbuatan homoseks. Nabi mengulang ucapannya 3 kali. Semoga Allah melaknat pelaku homoseks. Semoga Allah melaknat pelaku homoseks. Semoga Allah melaknat pelaku homoseks. Ini dengan hadis yang sanadnya sahih dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban serta Imam Hakim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan semoga Allah melaknat pelaku homoseks, semoga Allah melaknat pelaku homoseks, semoga Allah melaknat pelaku homoseks. Tidak pernah Nabi SAW mengucapkan laknat berulang 3 kali bagi pelaku zina atau pelaku-pelaku dosa yang lain. Minum khamr itu dilaknat, mengambil pajak itu dilaknat, ya. Kemudian yang makan riba dilaknat, 2 saksinya dilaknat, yang mencatatnya dilaknat. Namun ucapan laknatnya sekali, tidak diulang oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Banyak dosa-dosa besar, di antaranya wanita yang mengikir giginya untuk direnggangkan biar nampak lebih elok, mencukur alisnya. Wanita minta ditatu dan yang menatu, yang nyambung rambut dan yang minta disambung rambut, ini dilaknat. Namun ucapan laknat itu sekali saja. Seperti hadis seorang wanita, kata Nabi SAW, seorang wanita itu dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Apabila suaminya menghendaki terhadap pasangannya, lantas dia menolak. Ini laknat, ucapannya hanya sekali. Namun perbuatan homoseks ini diulang-ulang oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat berat, bukan perkara ringan. Dari beberapa bentuk atau beberapa kelompok sejumlah daripada pelaku-pelaku dosa besar itu dilaknat oleh Nabi, oleh Allah, oleh malaikat. Namun ucapan laknat itu hanya sekali saja. Sedangkan pelaku homoseks, Nabi SAW mengulang-ulangnya sampai 3 kali.
La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. Semoga Allah laknat pelaku homoseks. Semoga Allah laknat pelaku homoseks dan seterusnya. 3 kali mengulang menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat berat, yang hukumannya sangat berat. Bahkan para sahabat Nabi SAW bersepakat pelaku homoseks itu tidak diberikan hukuman kecuali dibunuh. Tidak diberikan hukuman kecuali dibunuh. Semua mereka sepakat. Pelaku homoseks, semua para sahabat sepakat tidak diberikan hukuman kecuali dibunuh. Saya membahasakan tidak diberikan hukuman agar kita mengetahui tidak ada hukuman lain kecuali dibunuh. Kalau saya katakan tadi adalah sahabat sepakat untuk dibunuh, ada yang lain nanti kemungkinan untuk dirajam, untuk lain sebagainya. Tapi dengan kata pengecualian menunjukkan penekanan. Sahabat mereka bersepakat bahwasanya pelaku homoseks tidak diberi hukuman kecuali dibunuh. Yang menjadi perbedaan di kalangan sahabat adalah bagaimana cara membunuhnya. Bagaimana cara membunuhnya. Mereka semua sepakat untuk dibunuh. Namun yang menjadi perbedaan adalah bagaimana cara membunuhnya. Kata Syekh mengatakan wa atbaqa ashabu Rasulullah SAW ala qatli. Sahabat Nabi SAW mereka bersepakat untuk memberikan hukuman pembunuhan kepada pelaku homoseks. Lam yakhtalif fihi minhum rajulan. Tidak ada seorang pun dari 2 orang sahabat yang berbeda pendapat tentang hal yang demikian. Wa inna makhtalafat aqwaluhum fi sifati qatli. Yang menjadi perbedaan di kalangan sahabat adalah bagaimana cara membunuhnya. Ini yang menjadi perbedaan. Menurut Ali dibakar. Tadi, ya. Menurut Ibnu Abbas dilempar dari tempat yang paling tinggi dalam kondisi terbalik dilempari batu. Demikian. Ibnu Abbas mengambil hukuman seperti yang Allah hukumkan kepada pelaku homoseks di zaman Nabi Lut alaihi salam. Fadhanna ba'dun nasi anna dhalika ikhtilafun minhum fi qatlihi. Namun sebagian manusia keliru. Mereka menyangka bahwasanya para sahabat itu berbeda pendapat. Ini dibunuh atau tidak. Ya. Tidak itu yang menjadi perbedaan di kalangan para sahabat. Tapi yang menjadi perbedaan adalah bagaimana cara membunuhnya. Fahakaha mas'alata niza'i baina sahabah. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa pembunuh atau bahwa membunuh pelaku homoseks merupakan masalah yang diperselisihkan. Ini keliru sebagai manusia. Wa hiya bainahum mas'alatu ijma'. Hukuman untuk pelaku homoseks itu masalah yang disepakati oleh para sahabat. Hukumannya adalah dibunuh. La mas'alata niza', bukan masalah yang terjadi khilaf di antara mereka. Yang terjadi perbedaan di kalangan sahabat adalah bagaimana cara membunuhnya. Qalu, mereka melanjutkan, wa man ta'ammala qawlahu ta'ala, barang siapa yang merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan kecil dan seburuk-buruk jalan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain tentang kaum Lut atau kaum Sodom, orang-orang yang melakukan homoseks. Allah katakan, walutan idh qala liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Lut dia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah didahului oleh sekelompok kaum pun
sebelum kalian di muka bumi? Apakah kalian mau melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh sekelompok umat pun sebelum kalian di muka bumi ini? Tabayyana lahu tafawutu ma bainahuma. Kata Syekh di sini, niscaya kalau orang merenungkan antara ayat surah Isra ayat 32 dan surah Al-A'raf ayat 80, niscaya akan jelas perbedaan baginya tentang tingkatan antara ayat yang satu dan yang satunya. Surat Al-Isra tentang perzinahan, surat Al-A'raf tentang perbuatan homoseks. Akan tampak perbedaannya. Dari sisi apa? Allah katakan di dalam ayat tentang perzinahan menyebutkan perbuatan keji dengan nakir. Nakira itu dia tidak disebutkan dengan lafaz yang jelas, dengan ditandai adanya alif lam. Kalau kita lihat ayat tersebut, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Kata fahishatan ini nakirah, kata Syekh di sini. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara nakirah dalam perbuatan keji, dalam perbuatan zina tersebut. Yang berarti zina termasuk perbuatan daripada perbuatan keji. Zina termasuk bagian daripada perbuatan keji. Sedangkan ketika Allah menyebutkan ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 80, Allah menyebutkan kata al-fahisha dengan ma'rifah. Diberikan padanya tanda yang diketahui adanya alif lam. Atatunal fahishata. Apakah kalian akan melakukan al-fahishata? Yaitu perbuatan keji yang sudah diketahui. Yang ini memberikan faedah bahwasanya pelaku homoseks itu menghimpun padanya berbagai jenis perbuatan keji. Terhimpun pada pelaku homoseks berbagai jenis perbuatan keji. Ini dipahami nggak? Ini terkait dengan bahasa di dalam praktek nahwu. Di dalam praktek nahwu, yang belajar nahwu sedikit paham, dia akan memahami. Tapi kalau yang belum mungkin agak sulit. Intinya gini, kalau saya mau mengatakan, ya, mau mengenalkan sesuatu yang sudah dikenal, saya sebutkan sesuatu tersebut dengan adanya alif lam. Ya, kalau saya katakan masjidun, itu masih umum. Masjid yang mana? Di dunia ini berapa masjid? Nggak tahu kan? Berapa jumlahnya? Kita belum ketahui. Itu disebut nakirah. Sudah pahami? Kemudian saya ingin menyebutkan masjid yang antum sudah ketahui. Contohnya misalnya saya mau menyebutkan, kita sudah menceritakan tentang Masjid Agung. Kemudian saya katakan tidak menyebut namanya, hanya mengatakan Al-Masjidu. Antum sudah tahu apa yang saya maksud. Masjid yang saya inginkan adalah Masjid Agung, bukan masjid yang lain. Masjid Agung yang dimaksud adalah masjid yang di Langsa, bukan masjid yang lain. Masjid Agung di Indonesia ini banyak, betul? Nah, ketika saya mengatakan Al-Masjidu, masjid yang diinginkan hanya masjid yang agung yang di Langsa saja. Nah, perbuatan dalam perzinahan itu Allah membahasakan dengan bahasa fahisyatan. Kata fahisyatan ini masih nakirah. Masih nakirah, masih umum. Artinya zina merupakan bagian daripada perbuatan keji. Masih umum. Sedangkan ketika Allah menyebutkan perbuatan homoseks, Allah menggunakan kata al-fahisyah dengan alif lam. Al-fahisyah itu mengartikan bahwasanya seluruh perbuatan keji terhimpun pada perbuatan liwat, perbuatan homoseks. Bisa dipahami jemaah? Baik. Ini proses yang perlu kita ketahui dalam bahasa. Kama taqul, seperti halnya engkau berkata, Zaidun ar-rajul. Zaid adalah seorang lelaki, seorang pria sejati. Wa ni'ma ar-rajulu Zaidun. Sebaik-baik pria adalah Zaid. Yang diartikan dalam ayat yang
kita sebutkan tadi, ata'tunal khaslatal lati istaqarra fuhshuha 'inda kulli ahadin. Maksudnya adalah, apakah kalian akan melakukan perbuatan keji yang sudah disepakati oleh semua manusia? Secara fitrah, perbuatan homoseks, laki-laki dengan laki-laki, melakukan hubungan seperti halnya laki-laki dengan wanita, itu diakui bahwasanya perbuatan itu keji. Perbuatan itu perbuatan yang tidak senonoh oleh semua manusia. Ini secara fitrah. Kalau manusianya itu masih di atas fitrah, kecuali kalau sudah rusak fitrahnya. Ini yang dimaksudkan dalam ayat di atas tersebut. Fahiya di buhuri fuhshiha. Apa sebab? Karena perbuatan seks homoseks ini sudah jelas kekejiannya. Wa kamalihi ghaniyatun an dzikriha. Dan lengkapnya dari kerusakan homoseks itu tidak perlu kita sebutkan satu persatu karena sangat amat banyak. Bihaitsu la yansariful ismu ila ghairihi, yang mana kalau kita sebutkan satu persatu tidak akan merubah namanya, tetap itu perbuatan keji. Wa hadza nadhiru qauli Fir'aun li Musa, yang demikian seperti halnya ucapan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikatakan oleh Fir'aun, jadi Nabi Musa alaihissalam dulu beliau sempat tinggal di istana Fir'aun. Tinggal di istana Fir'aun. Dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam melihat ada dua orang yang berkelahi. Ketika dua orang yang berkelahi dari suku ini dari suku ini, yang satu minta bela kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam itu saat mendorong orang itu mati. Saat mendorong orang itu mati. Nah, ketika sudah habis waktunya, ya kita lanjut ya. Ketika Nabi Musa mendorong orang itu mati, kemudian tersebar berita bahwasanya Musa alaihissalam setelah membunuh salah satu dari Bani Israel, yang itu adalah kelompok yang dekat dengan Fir'aun, sehingga mereka minta tuntut balas. Sehingga terinformasikan bahwasanya Musa akan dibalas oleh Fir'aun dan pasukannya. Sehingga Musa alaihissalam ketika itu kabur, meninggalkan kota Mesir, disebabkan Nabi Musa akan dibunuh oleh siapa? Oleh Fir'aun. Setelah panjang perjalanan Nabi Musa melakukan perjalanan sampai di kota Madian, Nabi Musa kemudian bertemu dengan pasangan hidupnya di sana ketika beliau membantu seorang wanita atau dua orang wanita yang mengambil air dari sebuah sumur, kemudian dinikahkan. Diriwayatkan bahwasanya itu adalah Syuaib. Ada yang mengatakan Syuaib itu adalah Nabi Allah, ada yang mengatakan Syuaib ini orang soleh. Bukan yang dimaksud Syuaib adalah Nabi Allah di kota Madian tersebut. Setelah pernikahan itu, Nabi Musa alaihissalam beberapa saat diperintahkan oleh Allah untuk dakwah. Karena Nabi Musa setelah perjalanannya berada di Madian, Allah angkat menjadi seorang nabi. Sudah dipahamin? Kan Nabi Musa itu ketika di istana Fir'aun manusia biasa, belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Dan beliau sendiri pun gak tahu kalau beliau mau jadi nabi. Nah, ketika beliau kabur, dikejar-kejar oleh pasukan tentara Fir'aun, dan Fir'aun di sana Nabi Musa alaihissalam di kota Madian beberapa saat melakukan perjalanan, beliau di Bukit Muqaddasa yang disebut dengan Bukit Tua. Di sana Nabi Musa alaihissalam diajak bicara langsung oleh Allah, dan di situ Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah, diangkat menjadi seorang nabi rasul. Setelah beliau menjadi nabi dan rasul, menjabat tugas. Apa tugasnya? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi Musa kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Ketika Nabi Musa mau mendatangi Fir'aun, Nabi Musa memiliki rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena beliau sudah pernah punya kesalahan. Apa kesalahannya? Membunuh. Ya, ingat nih. Kesalahannya apa? Membunuh. Ketika Nabi Musa alaihissalam mau kembali ke sana, Nabi Musa pertama Allah takdirkan Nabi Musa berat lisannya. Kalau kita bahasanya cedal, sehingga Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah untuk melepaskan ikatan di dalam lisannya. Rabbi syrah li sadri
Rabbi syrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan ikatan di lisanku, ya, yafqahu qawli, agar ucapanku bisa dipahami. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam minta pendamping dalam dakwah, maka Allah angkat Harun, saudara Nabi Musa, menjadi seorang nabi berdampingan dengan Nabi Musa dalam mendakwakan Firaun. Allah perintahkan. Nah, sebelum Nabi Musa alaihissalam mulai dakwah menemui Firaun, kejadian-kejadian itu sudah terjadi. Begitu Nabi Musa datang menemui Firaun dalam menyampaikan dakwah, maka Firaun di sini mengatakan, kamu kenapa kemarin lari? Bukankah kamu yang telah pernah membunuh ini dan itu karena perbuatanmu ini? Nabi Musa mengakui itu. Kemudian tatkala Nabi Musa mengakui tersebut, Nabi Musa ceritakan, setelah saya pergi, Allah mengangkat saya menjadi seorang nabi. Nah, disinilah Firaun menyalahkan Nabi Musa. Maka Firaun berkata, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Kamu sudah berbuat perbuatan yang telah engkau lakukan. Perbuatan yang diinginkan adalah membunuh salah satu Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kampung halamannya saat itu. Nah, ini sudah diketahui perbuatan ini, jemaah. Ya, maksudnya Syekh di sini ingin menjelaskan perbuatan ini sudah diketahui oleh penduduk semuanya. Seperti halnya perbuatan homoseks itu diketahui kekejiannya oleh semua manusia. Dipahami? Itu maksudnya. Baik, ay al-fi'lata syar'a adh-dhahira al-ma'luma li kulli ahadin. Ya, maksudnya adalah suatu perbuatan buruk yang tampak dan diketahui oleh setiap manusia. Baik, silakan azan dulu, kita lanjutkan sejenak. Ini targetnya selesai pembahasan kita di sini. Silakan teman-teman, azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, jemaah sekalian yang menghendaki lebih dalam tentang kisah Nabi Musa tadi, teman-teman bisa baca dalam surat Syura, dalam surat Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura tersebut Allah menceritakan. Ini kisahnya sangat indah, dan kalau kita perhatikan, kisah paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi SAW itu pernah mengatakan, saya mengira bahwasanya Allah memberikan nama untuk Al-Quran itu Musa, disebabkan kisah yang paling banyak dalam Al-Quran itu kisahnya Nabi Musa. Baik jemaah sekalian yang ingin mengetahui tentang kisah perjalanan Nabi Musa sampai beliau akhirnya bertikai dengan Firaun, kemudian terusir dan lain sebagainya, itu disebutkan dalam beberapa surat, di antara dalam surah Syura. Jadi ayat yang disebutkan ini jemaah, ayat surat Al-A'raf, ayat surat apa tadi? Mohon maaf, surat Syu'ara, surat Asy-Syu'ara. Yang ingin mendalami kisah Nabi Musa tadi, lebih jelasnya dalam surah Syu'ara. Ayat 19 ini ya menceritakan apa yang saya ceritakan secara ringkas tadi, sehingga kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Syekh di sini dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Intinya beliau ingin menjelaskan bahwasanya perbuatan keji yang namanya homoseks itu diketahui oleh setiap manusia. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang kejinya perbuatan homoseks tersebut, karena perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh manusia-manusia sebelum mereka. Tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelum mereka di alam semesta ini. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 80, "Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Tidak ada sekelompok manusia yang mendahului kalian di muka bumi ini dalam melakukan perbuatan keji homoseks tersebut. Kemudian ditambah lagi dalam penekanan dengan lebih jelas bahwasanya orang yang melakukan homoseksi tersebut, kalau kita mendengarnya, hati kita merasa takut, khawatir. Kemudian telinga kita merasa nggak nyaman karena perbuatan itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Kemudian jiwa manusia secara tabiat mereka nggak suka laki-laki digauli oleh laki-laki, laki-laki dinikahi oleh laki-laki, layaknya
wanita dinikahi oleh laki-laki. Ini perbuatan yang tidak pantas. Sehingga Allah katakan, innakum lata'tunar rijala syahwatan min duni nisa. Kenapa kalian lebih menyukai laki-laki dengan syahwat kalian dibandingkan para wanita? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang perbuatan tersebut, bahwasanya kaum Lut harusnya mereka tidak melakukan demikian. Karena secara fitrah mereka nggak butuh itu. Sedangkan fitrah laki-laki itu butuhnya siapa? Lawan jenisnya wanita. Kan gitu ya? Wa annal hamila lahum, yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan keji tersebut tidak lain hanya dorongan nafsu saja. Dorongan nafsu. Kalau dorongan kebutuhan tidak. Dorongan kebutuhan tidak. Seperti halnya laki-laki kebutuhannya dengan perempuan, itu tidak demikian. Karena fitrah laki-laki butuhnya dengan perempuan, sedangkan perbuatan homoseks ini di luar fitrah, sehingga mereka bukan pada kebutuhan tapi pada nafsu. Ya. Kebutuhan manusia membutuhkan keturunan, cinta dan kasih dengan pasangannya. Kita lihat wanita itu berapa lama dia dibesarkan oleh ayah dan ibunya. Ketika dia ketemu pasangan hidupnya, terkadang dia lupa sama orang tuanya. Kan gitu ya? Demikian kan? Seringkali demikian wanita itu. Kata Syekh di sini demikian. Beliau mengatakan wa husulil mawaddah warahmah, untuk meraih rasa cinta dan kasih sayang. Allati tansal mar'atu laha abwaiha wa tadhkuru ba'laha. Yang mana wanita itu apabila dia sudah menikah, terkadang dia lupa dengan orang tuanya, yang dia sering ingat adalah suaminya. Ya kan? Dan ini fitrah manusia yang terjadi demikian. Kemudian untuk memperoleh keturunan, ini kebutuhan memperoleh keturunan untuk menjaga eksistensi manusia. Karena manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan, Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, serta menjaga kehormatan wanita. Kalau laki-laki sama laki-laki, wanita mau sama siapa? Kan gitu kan? Nah, ini menjaga kehormatan wanita, serta mendapatkan hubungan besan. Dengan adanya laki-laki dan wanita, terjadinya hubungan besan. Karena hubungan besan ini seperti saudarinya nasab. Seperti saudarinya nasab. Kemudian wanita itu bisa memberikan pelayanan kepada laki-laki. Yang paling penting adalah mendapatkan keturunan. Ya, manusia yang nantinya lahir darinya makhluk Allah yang paling Allah cintai. Dari hubungan antara laki-laki dan wanita. Siapa dia? Para nabi. Para nabi itu terlahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita. Dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Ini dikhususkan oleh Allah. Tapi secara normal, secara normatif, manusia itu pertemuan antara laki-laki dan wanita sehingga melahirkan keturunan para nabi, para wali, orang-orang yang beriman. Ya, bahkan nabi-nabi Allah itu mereka bangga kalau memiliki banyak keturunan. Dan setiap nabi mereka bangga kalau mereka banyak umat yang menjadi umat mereka. Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathiru bikumul umam yaumal qiyamah. Kalian tuh nikah sama wanita yang wadud. Wadud ini yang punya rasa kasih sayang, punya cinta. Al-walud, mudah melahirkan. Artinya dia itu subur. Ini perintah dari Nabi SAW. Makanya wanita yang nggak mau digauli oleh pasangannya dilaknat oleh malaikat. Kata Nabi SAW, ayyu mamro'atin batat, wanita mana saja berlalu padanya malam hari karena suaminya meminta untuk melakukan hubungan tersebut, istrinya menolak, la'anathul malaika hatta tusbih, malaikat itu akan laknat dia sampai subuh. Ibu-ibu dengarin, perhatikan, kondisi apapun, sami'na wa ata'na, tetap capek, sami'na wa ata'na, itu surgamu. Ini bukan main-main. Kata laknat ini datangnya dari siapa? Nabi SAW. Dilaknat. Yang melaknat bukan manusia, malaikat yang melaknat.
Oh, Ustaz, nanti saya tobat. Ya kalau bangun pagi, kalau pas mati dalam keadaan dilaknat oleh malaikat, gimana? Bisa mungkin? Berapa banyak manusia tidur gak bangun lagi jemaah. Begitu bangun dia lihat matahari di atas kepala dia. Ternyata sudah mahsyar dia temukan. Ada jemaah, ada demikian. Maka kita hati-hati. Aneh, wanita-wanita itu mereka itu kalau diminta sama suaminya nggak ada pilihan kedua kecuali dia katakan sami'na wa ta'na. Adapun kondisi A, B, C, D nanti jawabannya nanti minta solusi sama pasangan hidupnya. Demikian. Nah ini jamaah sekalian, ini adalah tujuan yang Allah ciptakan manusia dengannya. Ila ghairi dzalika min masalihin nikah. Dari hal-hal yang lainnya dari kemaslahatan dalam hubungan suami istri dalam pernikahan. Adapun kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh homoseks itu menafikan itu semua. Bagaimana dia bisa mendapatkan keturunan? Kalau laki-laki dengan laki-laki nggak akan dapat keturunan. Demikian akan hilang kasih sayangnya, cinta dan lain sebagainya itu akan hilang dan dia tidak akan eksis terus. Dia mati sudah nggak ada lagi keturunan yang bisa melanjutkan hidupnya. Ini kalau laki-laki dengan laki-laki. Demikian perempuan dengan perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkan padanya. Wa khalaqnakum azwajan. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya, kalau bahasa saya swallow saja pasangan cuma. Ada kanan ada kiri. Nah, ini bahasa lain. Ya kan? Sendal jepit aja itu berpasangan. Makanya kita diperintahkan untuk berpasangan. Panggilan untuk para pemuda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa yang mampu menikah. Artinya mampu menikah, dia mampu melakukan hubungan seks suami istri atau dia mampu mencari nafkah untuk dirinya saja. Karena satu piring seorang muslim cukup untuk 2 orang. Satu piring seorang mukmin untuk cukup. Kalau dia sudah bisa cari makan untuk dirinya, berarti dia sudah ba'ah. Berarti dia sudah ba'ah. Ini disebutkan oleh para ulama. Kalau nunggu 20 mayam jemaah, pentinglah. Makanya susah mau nikah. 20 mayam sekarang 5 juta kali 20 100 juta. Allahu Akbar, nggak nikah-nikah. Jangan beratkan para pemuda ini. Subhanallah. Wa turabbi alaihi bima la yumkinul hasru basadihi. Ya. Sekaligus menimbulkan kerusakan. Kalau orang-orang yang melakukan homoseks tadi akan menimbulkan kerusakan yang tidak mungkin dihitung kerusakan tersebut. Sangat banyak. Beliau hanya memberikan contoh-contoh saja. Wala ya'lamu tafsiruhu illallah. Tidak ada yang mengetahui. Wala ya'lamu tafsilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui rincian daripada kerusakan homoseks tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu yang tidak cukup untuk penjelasannya jemaah sekalian. Insyaallah kita akan jelaskan pertemuan mendatang tentang perkara ini. Billahi taufik. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.